Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas tuntas nih satu konsep yang penting banget dalam investasi pendapatan tetap, yaitu bond convexity. Kedengarannya asik banget ya, harga obligasi naiknya lebih cepat daripada turunnya. Nah, ini bukan cuma omong kosong loh, ini beneran atribut dasar dari banyak obligasi, dan biang keladinya itu adalah sesuatu yang kita sebut positive convexity. Tapi, kok bisa gitu? Dan gimana caranya kita sebagai investor bisa manfaatin ini? Nah, untuk ngerti keuntungannya, kita harus bedah dulu alat ukur resiko suku bunga yang paling umum dipakai, dan kita akan bongkar satu kelemahannya yang paling fatal. Oke, kita mulai dari mana? Yap, kita mulai dengan mengulang sedikit konsep soal duration. Jadi, modified duration itu kan pada dasarnya cara kita ngukur seberapa sensitif harga obligasi kalau yield to maturity-nya berubah 1%. Gampangnya, ini tuh kayak ngukur kemiringan kurva harga yield. Tapi, ada tapinya nih. Duration itu punya asumsi besar. Dia nganggap hubungan antara harga dan yield itu lurus-lurus aja kayak penggaris. Padahal, kalau kita lihat di grafik ini, kenyataannya sama sekali nggak lurus. Hubungannya itu melengkung, membentuk kurva. Nah, ini dia masalahnya. Karena pada duration pakai asumsi garis lurus, estimasinya pasti ada errornya. Kalau pergerakan yieldnya cuma seuprit, ya errornya nggak gitu kelihatan, duration masih cukup akurat. Tapi coba bayangin, kalau yieldnya gerak besar-besaran, naik atau turun drastis, wah disitulah kesalahan estimasi dari duration ini jadi masalah serius. Terus, gimana dong cara kita benerin kesalahan si garis lurus ini? Nah, disinilah pahlawan kita muncul. Namanya adalah convexity. Convexity inilah yang bertugas mengukur kelengkungan tadi. Dia yang ngasih tahu seberapa melengkung hubungan antara harga dan yield. Jadi, dialah yang mengkuantifikasi atau menghitung error dari si duration. Dengan convexity, gambaran resiko kita jadi jauh lebih presisi. Lihat deh rumusnya. Jadi, untuk dapat estimasi perubahan harga yang akurat, kita nggak bisa cuma pakai duration doang. Kita ambil efek dari duration, terus kita tambahin koreksi dari si convexity. Gabungan keduanya inilah yang bikin prediksi kita jadi super akurat. Dan bagian paling kerennya, untuk obligasi standar yang biasa, penyesuaian convexity ini selalu positif. Artinya apa? Artinya, ini selalu nguntungin kita sebagai investor. Dia selalu mendorong estimasi harga jadi lebih baik dari yang diprediksi oleh duration doang. Oke, teori cukup. Biar lebih kebayang, kita langsung aja masuk ke contoh perhitungan nyata. Misalnya, kita punya obligasi tenor 30 tahun, kuponnya 10,5%, YTM atau yield to maturity-nya 5%. Dari sini, kita dapat angka duration 14,23 dan convexity 282,47. Nah, skenarionya adalah, gimana kalau YTM tiba-tiba naik 1% jadi 6%? Coba kita hitung, kalau kita cuma pakai duration, prediksi harga kita itu meleset 1,48% dari harga sebenarnya. Lumayan jauh kan? Sekarang coba kita masukin faktor convexity. Prediksi harganya jadi jauh lebih presisi. Dan errornya, lihat deh, anjlok jadi cuma 0,13%. Itu artinya, dengan nambahin convexity, perhitungan kita jadi lebih dari 10 kali lipat lebih akurat. Ini perbedaan yang sangat-sangat signifikan, terutama buat manajemen risiko. Nah, yang menarik, konsep ini nggak cuma berlaku buat satu obligasi doang loh. Kita juga bisa terapin ini ke seluruh portofolio obligasi kita. Caranya gimana? Gampang banget. Portofolio convexity itu pada dasarnya cuma rata-rata tertimbang dari convexity tiap-tiap obligasi yang ada di dalam portofolio kita. Bobotnya ya berdasarkan nilai pasar masing-masing obligasi. Tapi ada satu hal penting yang harus diingat. Ada batasannya. Pendekatan rata-rata tertimbang ini punya asumsi kalau yield curve itu bergeraknya paralel. Maksudnya, suku bunga buat semua tenor, naik atau turunnya barengan dengan jumlah yang sama. Padahal kan di dunia nyata yield curve itu bisa melintir, bisa jadi lebih curam, atau lebih landai. Nah, model simpel ini nggak bisa nangkep pergerakan yang kompleks kayak gitu. Oke, jadi kita tarik kesimpulan ya. Intinya, kenapa sih sebagai investor kita justru harus cari obligasi yang punya convexity tinggi? Sederhana aja. Kalau ada dua obligasi dengan duration dan yield yang sama, yang satu konveksinya rendah, yang satu tinggi. Obligasi yang konveksinya tinggi itu bakal selalu lebih unggul. Kalau yield naik, kerugian harganya lebih kecil. Kalau yield turun, keuntungannya malah lebih besar. Menang di segala kondisi kan? Nah, inilah keunggulan investor.
Punya konveksiti yang lebih besar itu artinya kinerja portofolio kita lebih oke di saat suku bunga lagi goyang. Ini ngasih kita profil imbal hasil yang asimetris. Potensi naiknya lebih gede, tapi resiko turunnya lebih kecil. Kunci banget buat manajemen resiko yang lebih presisi. Kita pastinya bakal bahas topik-topik lanjutan yang lebih dalam di kesempatan berikutnya, jadi pastiin Anda ikutin terus ya. Kalau ada pertanyaan soal konveksiti ini, jangan ragu buat tulis di kolom komentar di bawah.